Rambutnya udah potong berarti Pak Rudi ya. Potong. Kelihatan Ini aja. nggak gondrong lagi. Masa suam. Kelihatan. Assalamualaikum Prof. Prof Hermanto. Kurvanya masih terus naik Prof sekarang Prof. Iya. Kemarin yang saya baca yang ininya kiriman video Prof itu yang harusnya new normalnya bisa turun ya Prof ya, tapi ini ternyata masih naik. Masih naik Pak. Padahal itu apa ya, udah berapa lama ya ini yang video klip itu, tapi nanti saya tunjukin, kita masih naik terus kurvanya. Iya. Ya, Apalagi ya? udah angka pertambahannya udah sampai 1.200 ya Prof ya. Iya. 1.200. Itu kan dengan jumlah yang dites yang masih amat sangat terbatas, Pak. Kalau yang dites sudah sekian persen dari populasi, dengan sendirinya nambah lagi tuh. Iya. Yang WFH udah silakan dia masing-masing. Ini bisa lewat di kantor. Yang terjauh dari mana nih yang hadir? Ini ada Bu Yuniarti dari Riau. Iya Pak, dari Provinsi Riau. Baru. Dari Papua ada? Alumni kita kan nyebar nih dari Aceh sampai Papua. Pak Ramli gimana kabar Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Kegiatannya udah banyak pensiun kan? Udah ini ya, bebas ya dari ini ya. Banyak ke politik sekarang Pak. Wah, itu penting tuh. Supaya dibuat kebijakan yang lebih pro rakyat lah. Ya, mudah-mudahan bisa. Harapan kita gitu. Iya, Bu. Cuma ini yang dari Maluku, Kalimantan, saya kok kayaknya nggak ada ya, belum ada yang masuk ini. Ini memang fokus di SBIPB ya. Jadi tapi mestinya sih banyak ya. Kan saya ngambil kemarin dari Instagram. Harusnya banyak yang ini tahu gitu. Mungkin belum aja kali Bu Yuni, bentar lagi gabung rame kayaknya. Tergabung ya. Iya. Ada Pak Ketua tuh kalau nggak hadir ya parah lah ya Pak Rudi ya. Hari ini Prof Hermanto speakersnya, harusnya rame nih. Iya. Ini saya live di YouTube juga Pak, jadi sebagian nonton di YouTube. Oh gitu. Benar ya. Bagus. Tapi kalau YouTube itu bisa interaktif juga ya Pak? Bisa Ibu. Chatnya tapi ya, chatnya. Ya, di komen. Artinya tidak bisa seperti begini ngobrol. Assalamualaikum Prof Hermanto. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak Andi Pak. Siapa? Alhamdulillah. Mohon izin ikut gabung dengan Prof Hermanto. Wah, saya nggak berani ngomong nih ada Pak Andi ini. Apa kabar Om Andi? Sehat? Baik, alhamdulillah. Wah ini Om Rudi udah makin segar, udah potong rambut juga ini. Yang kedua udah new normal berarti ya, udah berani. Alhamdulillah, berdoa semua. Kalau semua sehat ya. Izin untuk kita mulai karena udah persiapan di YouTube juga, Prof, Mbak Vera. Iya, Kang Asep. Kita aja Kang Asep. Bisa kita mulai ya Kang Asep? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu semuanya. Selamat datang semuanya. Terima kasih kepada Dr. Nini Zubainarmi, SPIMFI, selaku Wakil Dekan Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan SBIPB
yang telah berkenan hadir pada webinar kali ini mewakili Dekan SBIPB. Beliau juga sekaligus akan memberikan sambutan atau keynote speech pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC yang telah meluangkan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak yang cukup padat untuk menjadi pemateri pada webinar kali ini. Begitu dengar nama Bapak, ini peserta-peserta langsung pada mendaftar semua nih Pak. Terima kasih. Ya, kebetulan beliau adalah salah satu dosen saya dulu yang sangat royal nih Pak, memberikan nilai. Kebetulan saya nilai mata kuliah Bapak lumayan bagus nih Pak, pada saat saya jadi mahasiswi R55 di SBIPB. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat datang kepada Bapak Dr. Rudi Irawan MM, selaku Ketua Himpunan Alumni SBIPB. Terima kasih sudah hadir Bapak. Sama-sama Mbak Mira. Ya, saya juga tadi sempat berbincang-bincang dan menyapa Pak Andi Bukhari, Insinyur Andi Bukhari MM. Beliau dulu pembimbing 2 dari tesis saya. Semoga sehat selalu Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih, Alhamdulillah Mbak Minta. Ya, selamat datang juga kepada seluruh peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menghadiri diskusi kita pada pagi hari ini. Ujian corona saat ini sudah memasuki bulan keempat dari awal pemerintah kita menetapkan status masa pandemik. Saya meyakini bahwa setiap peristiwa pasti akan memberikan dampak bagi setiap elemen yang mengalami di dalamnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kesehatan masyarakat dan perekonomian adalah 2 sektor yang sangat terdampak secara signifikan dari hal ini. Pemerintah telah menetapkan status new normal sebagai salah satu cara mitigasi resiko berkelanjutan dan sebagai cara untuk mengembalikan kondisi seperti masa sebelum pandemik. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang estimasi atau memperkirakan bagaimana dampak new normal tersebut terhadap kesehatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Namun sebelum memulai diskusi dengan topik yang saya pikir sangat hangat ini, kami persilahkan untuk Ibu Nimi selaku Wakil Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus keynote speech kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat izin kami persilahkan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat jumpa di ruang virtual SBIPB ini ya. Dan terima kasih banyak Prof. Hermanto Siregar atas kesediaan waktu Bapak pada pagi hari ini, yang kita semua tahu sejak Pak Hermanto mengeluarkan kurva new normal itu, rasanya banyak sekali ya Pak itu yang mengikuti, dan sampai Pak Hermanto juga keluar masuk TV nih sekarang nih. Jadi alhamdulillah pagi hari ini beliau bisa sama-sama bergabung dengan kita. Dan mungkin saya tidak memberikan keynote speech ya, karena Pak Hermanto ini selain guru saya juga mentor saya juga nih. Jadi saya juga belajar banyak dari beliau. Mungkin nanti kita akan memperkenalkan sedikit saja perihal bagaimana SBIPB. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, belum tahu SBIPB seperti apa dan bagaimana. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Dr. Rudi Irawan selaku Ketua Himpunan Alumni SBIPB. Tentu saja kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik ya, kami pikir, dan kami berharap ini bisa kegiatan positif ini bisa terus dilanjutkan, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kami lihat juga di SBIPB sudah mulai ada kegiatan setiap hari Minggu, ada kegiatan untuk metodologi penelitian, itu juga kami anggap sangat bagus sekali, dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus berkembang dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian kepada Mbak Vera ya, atas kemauan Karamita Ibu untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Jadi dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung,
ya alhamdulillah kegiatan ini selalu mendapat respon yang positif, apalagi pembicaranya Prof. Hermanto nih. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kurva new normal yang kita cuma lihat di IG kemarin ya biasanya. Hari ini kita bisa langsung sama-sama dengarkan dari Prof. Hermanto, dan semoga 2 jam ke depan kita bisa diskusikan seperti apa sih sebenarnya kondisi saat ini, dan yang mana sih yang kita dahulukan terlebih dahulu, apakah kesehatan atau ekonomi. Itu yang selalu dipertentangkan sebenarnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ekonomi dulu yang kita harus selamatkan, kesehatan nomor 2. Padahal seyogyanya keduanya kalau menurut hemat saya dijalankan secara seimbang atau balance. Nah, untuk Sekolah Bisnis IPB sendiri, Bapak Ibu sekalian, kami ada agak berbeda dengan fakultas atau sekolah lain yang ada di IPB dan mungkin di tempat yang lain. Kalau di SB IPB itu pertama kali dibentuknya adalah S2. Jadi tahun 91 terbentuk S2 di kami, waktu itu Magister Manajemen, dan Magister Manajemen Sekolah Bisnis IPB ini adalah yang pertama kali diresmikan oleh Presiden, ketika itu adalah Presiden SBY. Kemudian setelah ada S2, kemudian di kami ada S3, Doktor Manajemen Bisnis, yang itu didirikan pada tahun 2005, dan kemudian setelah tahun 2015 baru kita memiliki S1. Jadi kalau di tempat lain mungkin S1, S2, baru S3, kalau di kita S2, S3, dan kemudian S1. Dan alhamdulillah sampai hari ini peminat di Sekolah Bisnis IPB cukup luar biasa besar, dan sangat bisa diperhitungkan Sekolah Bisnis IPB di Indonesia. Ini adalah salah satu sekolah bisnis yang terbaik di Indonesia. Kami pikir seperti itu. Nah, untuk untuk program Bachelor Bisnis kami juga kami ingin menghasilkan entrepreneur dan konsultan bisnis. Kemudian di Master Manajemen kami juga memiliki beberapa konsentrasi, di antaranya adalah Business Management, kemudian Syariah Management kami juga punya, kemudian Port Shipping and Logistic Management, Higher Education Management, dan other concentration, yaitu nanti kita bisa bentuk melalui tailor-made. Ini biasanya tergantung kepada bentuk kerjasama yang akan kita bentuk dengan instansi-instansi yang ada. Kemudian untuk Doktor Manajemen Bisnis, konsentrasi yang kami miliki adalah Strategic Business Management, Finance and Investasi Management, Marketing Management, Knowledge Management and Innovation, dan Entrepreneurship. Jadi banyak sekali pilihan yang Bapak Ibu bisa bisa pilih sesuai dengan konsentrasi yang Bapak Ibu miliki saat ini, sehingga kami berharap jenjangnya itu masih tetap Bapak Ibu bisa teruskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tekuni saat ini. Nah, selain daripada non-degree program, kami juga memiliki non-degree program, yaitu Research and Business Consultancy, Executive Development Program. Ini kami juga sudah ada kerjasama dengan berbagai instansi terkait hal ini yang sudah cukup lama, dan sampai hari ini masih terus berlangsung. Kami berharap Bapak Ibu yang juga mungkin bergabung di virtual Zoom ini, kita juga kalau jika ada hal-hal yang kita bisa kerjasamakan, dengan senang hati kami bisa kami buka diri untuk kita bisa mengembangkan sekolah bisnis IPB lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah kesempatan yang kami buka saat ini, dan kami mohon jika ada kerabat Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang ingin meneruskan kuliah magister maupun maupun doktor, kami persilahkan untuk mendaftar. Paling lambat kami terima tanggal 15 Agustus 2020. Tentu saja karena pandemi COVID saat ini, banyak hal yang berubah juga, sedikit berubah dari yang biasanya. Mungkin biasanya Bapak Ibu kuliahnya datang ke kampus sekolah bisnis, tapi saat ini tidak datang, tapi online di rumah masing-masing. Tapi kami pikir walaupun tetap kuliah di rumah, tidak menghilangkan makna dari kuliah itu sendiri. Sehingga kami mengundang Bapak Ibu semua, jika ingin mengetahui seperti apa itu sekolah bisnis, monggo hadir besok tanggal 13 Juni tahun 2020 ya, pukul 10 sampai jam 12 WIB untuk mengetahui seperti apa sih sekolah bisnis IPB, sehingga tentu saja dengan kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu semakin ingin masuk
atau kuliah di sekolah bisnis IPB atau mungkin anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Itu saja yang mungkin saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak Prof. Hermanto. Sekali lagi terima kasih Mbak Vera atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu semua yang berkenan hadir juga pada pagi hari ini, serta Pak Rudi, Irawan dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mendengar penjelasan Ibu, rasanya saya semakin tertarik nih untuk kembali lagi ke SB IPB. Alhamdulillah SB makin keren Ibu. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan untuk kembali ke SB. Amin, amin. Mungkin acara ini tidak akan terasa lengkap kalau kita belum mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Himpunan Alumni SB IPB kepada Bapak Dr. Rudi Irawan, MM. Izin kami persilahkan waktu dan tempat, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat wabarakatuh. Yang kami hormatin Bu Wadek, Dr. Nimi. Selamat datang di diskusi viral kita yang ke-7, Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Yang kami hormati tentunya Profesor Hermanto Siregar, senior kami, guru kami, yang demikian bestseller beberapa minggu ini. Saya lihat, saya mengikuti terus beberapa diskusi-diskusi virtual di tempat lain. Juga selamat datang kepada para alumni dari Sekolah Bisnis IPB. Saya lihat juga banyak teman-teman, ada senior-senior juga di sini. Dan yang penting juga adalah kepada seluruh peserta dari diskusi kita pagi hari ini, yaitu diskusi kita yang ke-7 dari series Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga tak lupa kepada para pengurus. Di sini ada Kang Asep sebagai Ketua Harian dan juga para jajaran pengurus dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Hari ini tentunya kita akan mendengarkan tema dari Profesor Hermanto Siregar yang berjudul memperkirakan dampak new normal terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Ini merupakan sebuah tema yang sangat menarik karena seperti yang dikatakan oleh Bu Nimi tadi, sejak Profesor Hermanto menayangkan yang namanya kurva new normalnya, saya melihat bahwa ini menjadi trending di beberapa media sosial yang mana kita yakini bahwa dalam kondisi new normal ini, dalam kondisi pandemi yang sekarang masuk dalam taraf atau tahapan new normal ini, tentunya akan berdampak kepada segala sektor, baik sektor ekonomi, sektor kesehatan masyarakat, maupun sektor-sektor lainnya. Nah, kalau kondisi ini tidak kita siasati atau kita tidak amati dengan cermat, tentunya akan menyebabkan dampak-dampak yang bisa menyebabkan tentunya dari sisi perekonomian juga bisa memburuk, pun juga dari sisi kesehatan masyarakat juga akan makin memburuk. Nah, dengan kondisi ini tentunya hari ini tema yang diangkat oleh Profesor Hermanto Siregar ini saya lihat sangat bagus, menjadi sebagai ilmu baru buat kita, untuk menjadi acuan kita, untuk menjadi guidance kita ke depan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bukan hanya dari para peserta yang ikut pada hari ini, tapi juga bisa disebarkan kepada masyarakat luas tentunya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua para peserta. Semoga Jumat berkah ini kita mendapatkan berkah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi. Rasanya sudah semakin tidak sabar nih untuk segera memulai diskusi ini dengan topik yang sangat hangat ya, dan mendengarkan paparan kurva new normal dari Prof. Hermanto. Untuk itu, izinkan saya mempersilahkan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, untuk memulai topik ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit aturan diskusi agar para peserta mengisi absen dan kemudian mengaktifkan atau memute-kan speaker ketika narasumber berbicara, dan para peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan disampaikan oleh moderator di sesi Q&A. Dan jika ingin langsung menyampaikan, maka peserta dapat mengklik raise hand
pada saat Q&A nanti moderator akan memilih yang peserta yang mana yang dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Mungkin sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya membacakan sedikit CV dari Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC. Beliau adalah guru dari kita semua dan menyelesaikan pendidikan terakhir PhD in Economic di Lincoln University New Zealand. Kemudian pekerjaan dan pengalaman serta organisasi beliau banyak sekali, Bapak dan Ibu, yang cukup ini adalah selain guru dosen kita, beliau adalah Rektor Perbanas, kemudian Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB, Komisaris BRI Syariah, dan Ketua Umum Himpunan Ekonomi Pertanian Indonesia dari Agustus 2017 sampai sekarang. Demikian CV beliau. Rasanya kalau dibacakan ini nggak habis-habis ini. Jadi izinkan saya untuk mempersilahkan beliau untuk memulai topik dan materi yang akan disampaikan. Izin Prof, silahkan Prof. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Wakil Dekan SBIPB, Bapak Ketua Himpunan Alumni SBIPB, Dr. Rudi Irawan, beserta seluruh pengurus Himpunan Alumni SBIPB, para dosen semua, para partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Alumni SBIPB yang luar biasa ya, sampai saat ini sudah menyelenggarakan webinar 7 kali. Saya kira ini merupakan upaya memberikan pencerahan kepada tidak saja para alumni dan mahasiswa SBIPB, tapi juga kepada khalayak semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk share screen. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan topik yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera ya, moderator kita yang sangat mengintroduksi dengan sangat baik acara ini, saya rubah sedikit topik presentasi saya kepada apa itu new normal kira-kira gitu. Kemudian nanti kita tunjukkan trade-off kesehatan dengan perekonomian ya. Jadi kapan dia ada trade-off, kapan dia tidak ada trade-off gitu. Kemudian bagaimana perakiraan dampak ekonomi dari COVID-19 ini sendiri gitu. Apa nanti implikasinya. Jadi online-nya jadi mencakup hal-hal yang saya bilang tadi tambah satu penutup. Pertama ya, kita akan bahas sedikit evolusi ataupun pergerakan event tersebut ya, dari kondisi kita dulu normal, kemudian terjadi pandemi COVID-19 atau menjadi abnormal ya, non normal gitu. Lalu kita mau masuk new normal, habis itu apa lagi gitu. Saya kira yang di kurva yang di viral itu saya tidak tampilkan sini karena mungkin sudah cukup banyak yang lihat, saya lihat baik di Instagram maupun di Twitter. Jadi di sini mungkin karena ini adalah di SBIPB ya, di kampus, jadi saya akan masuk agak lebih kepada konsep ya, dan nanti ada beberapa konsep teori dan nanti ada beberapa data empirik dan hasil estimasi. Jadi di kala sebelum Presiden Jokowi mengumumkan bahwa di Indonesia ada pasien yang positif COVID ya, tanggal 2 Maret 2020 ya. Sebelum itu rasanya kita fine-fine saja, apalagi tahun 2019 ya. 2019 itu November sebetulnya di Wuhan sudah ada coronanya ya, tapi di kita belum dan dianggap masih jauh ya, Belanda masih jauh gitu ya. Kita normal-normal saja gitu. Jadi ekonomi berada dalam keseimbangan dan seterusnya. Anggaplah ya, ini teori kita sedikit. Anggaplah kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu sama dengan U ya, utility function ya, bagi yang
belajar mikroekonomi ini ditunjukkan oleh kurva indifference biasanya. Lalu muncullah suatu goncangan atau shock, ya, yaitu pandemi COVID-19. Ya. Maka begitu ada suatu shock atau goncangan, yang tadinya kita berada di equilibrium atau keseimbangan menjadi tidak seimbang, disequilibrium. Tatanan kehidupan menjadi abnormal, ya, menjadi abnormal, terutama setelah ditetapkan oleh pemerintah PSBB, ya. Jadi ada negara lain yang mengatakan lockdown, ada yang karantina wilayah, kita disebut PSBB, ya. Pada saat PSBB itu dijalankan, maka menjadi sesuatu yang tidak normal atau abnormal. Ya, kita umumnya dilarang keluar rumah, ya, di daerah-daerah yang zona merah, ya, apalagi ya zona kuning juga. Yang selain itu juga dianjurkan untuk stay home gitu, ya. Kemudian juga kalau keluar ada protokolnya, menggunakan masker dan sebagainya, ya, tidak boleh keluar wilayah dan seterusnya, ya. Jadi bisnis juga terpengaruh sekali seperti kata Pak Rudi tadi. Sekolah juga kita dari rumah, ya, dan seterusnya. Jadi dengan adanya hal tersebut terjadilah pelambatan ekonomi, ya, pelambatan ekonomi. Konsekuensinya tingkat kesejahteraan secara keseluruhan turun menjadi Y, di mana Y ini lebih kecil daripada U. Gitu. Nah, tapi apakah kita terus-terusan akan seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Tetapi kita juga harus memperhitungkan risiko yang ada. Ya, jadi di dalam ekonomi kita sering sebut ada adjustment proses, ya, ada proses penyesuaian. Jadi adjustment-nya adalah kita yang tadinya berada pada disequilibrium, tidak seimbang, ya, itu harus kita seimbangkan. Kita yang tadinya berada pada kondisi abnormal, tidak normal, kita upayakan pelan-pelan bergerak ke arah normal, gitu, ya. Jadi nanti sampai kepada new normal dan seterusnya gitu. Nah, dalam rangka menyeimbangkan dan menormalkan itu, pilihannya yang pertama adalah serahkan sajalah kepada alam, ya, yang kuat akan bertahan, yang nggak akan punah gitu, ya. Nah, yang kuat itu nanti itulah yang menjadi sustain ke depannya. Inilah konsep herd immunity itu. Tapi bisa juga kita menggunakan campur tangan pemerintah, kebijakan pemerintah. Ya, itulah gunanya ada pemerintah kan. Untuk apa? Untuk dua hal. Nomor satu adalah atasi sumber goncangannya. Apa itu sumber goncangannya? Yaitu penyakitnya itu sendiri, COVID, beserta penyebarannya gitu, ya. Lalu disertai dengan apa? Ya, pembatasan penyebaran itu yang kita sebut PSBB itu. Itu yang A. Yang B adalah ya tadi, ya, kita beralih perlahan-lahan untuk menggulirkan lagi, ya, ke ekonomi dan sosial kita, ya. Sebab kalau misalnya selamanya seperti itu, ya, ekonomi tidak berjalan, lama-lama pemerintah pun tidak punya kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh sumber goncangan. Jadi A dan B ini sesungguhnya adalah dua hal yang tidak independen tapi tergantung satu sama lain gitu, ya. Nah, tugas pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka A dan B ini dua-duanya perlu dilakukan. Persoalannya adalah dalam jangka pendek, ya, fiscal resources, ya, sumber daya itu sangat terbatas. Sehingga perlu skala prioritas. Skala prioritas itu tidak 100% ke A, tidak 100% ke B, tapi mencari proporsi atau bobot yang paling pas di antara keduanya. Jadi yang manakah yang optimal itu sesungguhnya? Nanti kita akan tunjukkan, ya, dengan bantuan teori. Nah, kalau kita memprioritaskan A gitu, ya, tapi tidak 100% uang ke sana, cuman ada bobot tertentu, justifikasinya mudah sekali, ya, karena A ini adalah sumber goncangan gitu, ya. Jadi kan ibarat api, sumber apinya dipadamkan. Tapi kalau sumber api nggak padam, kita malah yang area-area di luar sumber itu yang kita coba padamkan, apinya nggak pernah berhenti kan gitu. Jadi itu gampang dijustifikasi, ya, secara agama, kemanusiaan dan logik seperti tadi, bahkan juga ekonomi, ya. Nah, secara ekonomi apa justifikasinya? Tingkat keberhasilan yang dapat diperoleh kita menerapkan B ini, ya, itu tergantung pada keberhasilan kita menjalankan A gitu tadi, ya. Ibarat api tadi, kalau apinya belum habis, ya ada lagi. Padahal untuk melaksanakan B ini kan angkanya kan sangat mahal, ya, per pasien berapa, penyebaran itu indirect efeknya, dampak tidak langsungnya, jadi berupa mandeknya bisnis atau berkurangnya omset dan sebagainya, itu luar biasa mahalnya. Nah, kalau yang A ini tidak selesai, yang B tadi itu mau pakai stimuli masih 450 triliun atau sudah sampai 1.000 triliun, ya, efektivitasnya di dalam
menggulirkan ekonomi itu menjadi terbatas gitu ya. Jadi itulah sebabnya ini harus diatasi gitu. Nah, jadi ini ya ditulis kalau sumber goncangannya masih besar, ya sementara prioritas sudah kita alihkan ke B, umpama ini ya 80% untuk B-nya, untuk ekonominya hanya 20% untuk mengatasi penyakitnya. Efektif demand masyarakat itu relatif rendah karena apa? Masih khawatir ya bahwa COVID itu masih sangat berisiko, sangat besar kemungkinan tertular ya. Oleh karena itu pemulihan ekonominya jadi kurang efektif ya. Jadi ibarat ngasih anggaran, masukin air ke dalam ember, tapi ember itu bocor di tengah ya. Jadi nggak pernah penuh ya, belum penuh dia di tengah udah keluar airnya gitu. Nah, new normal ya seharusnya tidaklah kita maknai ya semata-mata sebagai upaya mendorong pengembangan sosial ekonomi dengan melakukan relaksasi terhadap PSBB tadi. Ya merelaksasi oke, tetapi tidak semata-mata itu ya. Tahu juga ada istilah berdamai dengan COVID, enggak ya. Jadi justru kita harus memberantas COVID-nya ya, kecuali bila butir A tadi ya sudah diterapkan dengan baik. Jadi singkatnya janganlah kita terburu-buru menerapkan new normal, tapi new normal dilakukan secara benar-benar dipersiapkan dengan baik dan selektif ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, bagaimana kasus COVID-19 sendiri ya? Ini saya ambil dari awal World In Data ya, tanggal 10 Juni malam ya. Jadi kalau kita perhatikan kasus Indonesia ini ya, kurva COVID-nya ya, yang terkonfirmasi COVID itu ya, kena corona itu masih seperti ini ya, bisa dilihat seperti ini. Tapi oke lah, ini kan total atau akumulasi gitu ya, seperti ini dia. Nah, oke, kita ambil yang per hari. Ini yang per hari nih ya, daily ya. Nah, yang per hari pun kalau kita smoothing, ya ini supaya dia nggak bergejolak. Jadi kan kita bisa smoothing ya, misalnya moving average 7, moving average berapa saja. Ini masih naik kurvanya ya, kurvanya masih naik ya. Kemudian kita smoothing lagi, sumbu tegaknya ini kita buat logaritma. Jadi ini habis 1, 2, 3, 4 gitu kan, kita lockkan kan jadi 1, ya ini 10 ini kan 2 locknya kan, jadi supaya dia ini. Jadi kalau kita lockkan, ya udah di lockkan pun dia masih menunjukkan seperti ini. Yang kalau tidak di lockkan dia adalah lempang gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan negara lain? Kita ambil contoh salah satu yang berhasil itu adalah Korea ya. Korea itu dia sudah seperti ini di akhir April, awal Mei ya dia sudah turun tajam. Nah, yang di belakang nih, yang ini Indonesia ini ya. Jadi event Korea yang di sini dia sudah turun ya. Awal Mei itu dia sudah turun. Ya, kemudian dia lakukan new normal di situ ya. Kemudian naik lagi kasus ininya, kasus positifnya ya. Jadi sekarang dia lockdown lagi gara-gara tadi ya, mungkin kurang selektif, mungkin terlalu cepat dan sebagainya. Padahal turunnya udah sekian tajam. Kita kan belum ya, karena belum, bukan nggak boleh masuk new normal, tapi harus selektif betul ya, mana yang sudah bisa, mana yang belum ya. Jadi mereka waktu itu Korea itu sampai menggunakan indikatornya, salah satu indikator nih adalah kasus hariannya itu stabil di bawah 20. Jadi selama sekian lama di bawah 20 kasus positif per hari baru dia terapkan ya. Tapi nggak lama, 3 minggu setelah itu kasus positif naik lagi sehingga new normalnya itu ditunda lagi. Jadi sekarang ini di sana kasus per harinya sekitar 30 sampai 40 ya, dan masih ada tendensi naik walaupun tidak terlalu tajam, tidak eksponensial gitu. Nanti saya tunjukkan kurvanya. Jadi apa? Jadi new normal itu seyogianya kita artikan sebagai suatu tatanan ya. Jadi bukan kepentingan apapun, tapi dia adalah suatu tatanan di mana COVID-19-nya sudah dapat dikendalikan dengan baik ya. Masih ada COVID-19 tapi sudah terkendali dengan baik ya. Sehingga apa? Sehingga berbagai upaya pemulihan aspek sosial ekonomi yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan bisnis, dan terutama yang dilakukan pemerintah berupa stimuli itu bisa efektif dia. Ya, karena kalau tidak efektif sayang uangnya ya, mubazir gitu ya. Nah, diharapkan apa? Diharapkan inilah ya, efektivitas ini nanti akan membawa kesejahteraan ke Z ya. Nah, Z ini udah lebih tinggi dari Y, kondisi yang tidak normal tadi ya. Tetapi karena masih adanya COVID, karena belum lancarnya roda ekonomi itu bergulir ya, Z ini masih lebih kecil dari U. U ini tadi adalah keseimbangan waktu kita masih normal seperti biasa. Jadi apa? Jadi new normal ini ya dengan berbagai kekurangan, harus selektif dan sebagainya tadi, itu adalah suatu kondisi yang suboptimal, masih di bawah optimal sebetulnya. Artinya apa? Kita jalankan aja meskipun dia
belum optimal, tetapi tadi ya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya, tetapi sudah mulai ada langkah gitu. Ya, tidak ada langkah yang ke 100 kok tidak ada langkah kedua atau ketiga kira-kira gitu ya. Jadi Z-nya masih lebih kecil daripada U. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu treatment kita terhadap new normal ini adalah sesuatu yang temporer untuk sementara saja. Jadi kita bisa sebut dia adalah era transisi gitu ya. Jadi setelah PSBB transisi itu secara konseptual cocok dengan teori ini ya. Sehingga nantinya setelah kita mulai menjalankan new normal ya, sampai pada new normal itu ajak ya. Habis itu kita harus kembangkan lagi karena dia memang pada dasarnya belum optimal ya. Dalam era transisi ini berbagai protokol kesehatan harus efektif, harus benar-benar diterapkan plus upaya mencari vaksin dan obat-obatan anti COVID-19-nya. Saat ini seluruh dunia itu ada sekitar 177 kandidat vaksin dikembangkan ya. Jadi mana saja ya diupayakan seperti itu. Karena apa? Karena varian daripada virus ini dia juga cepat sekali bermutasi atau beradaptasi. Jadi di satu tempat mungkin cocok untuk virus ini, tempat lain belum tentu gitu ya. Nah, ini kejar-kejaran dengan waktu ya. Kalau kita lihat pengalaman dulu Spanish flu ya, terjadinya tahun 1918 sampai 1920, jadi 2 tahun itu ya. 2 tahun belum ada itu yang namanya virus kan. Kemudian salah satu obat yang belakangan bisa mengatasinya adalah vitamin C kan. Vitamin C itu baru ditemukan itu oleh Gregory ya, itu tahun 1928, 8 tahun setelah dia reda. Jadi redanya bukan karena obat ya, redanya karena dia melakukan ya ke bahasa kita sekarang ini PSBB gitulah ya. Nah, baru ada vitamin C-nya 8 tahun kemudian, 28 dan baru menyebar seluruh dunia tuh setelah 4 tahun ya, tahun 32. Dan belakangan yang menemukan vitamin C itu dapat hadiah Nobel. Jadi waktu itu menjadi tidak terprediksi, sama juga dengan sekarang kapan ini berakhir, nggak terprediksi. Oleh karena itu tadi ya, kita harus masuk memang di era transisi ini menuju new normal tadi, tapi PR untuk mendapatkan vaksin dan mengembangkan obat-obatan ini harus dilakukan secara sangat serius. Ya. Apabila kedua hal ini, yaitu protokol kesehatan dan vaksin obat-obatan ini dilakukan, ya stimulus ekonomi yang dicurahkan pemerintah ini akan menjadi lebih efektif memulihkan perekonomian kita. Setelah perekonomian pulih, ya, maka pembangunan baru bisa kita lakukan secara optimal. Jadi tidak lagi suboptimal, tapi kita bergerak menuju yang optimal. Ini kondisi optimal seperti yang dijelaskan di teori-teori ekonomi itu. Di sini kesejahteraannya udah bisa pakai U bintang ini ya. U bintang ini dia lebih tinggi dari U yang awal, yaitu U kondisi yang dulu gitu ya. Jadi inilah barangkali evolusi atau stages yang harus kita tempuh ya ke depannya. Yang menjadi pertanyaan adalah setiap stage atau setiap tahapan ini berapa lama dia, ya. Nah, ini kita nggak ada yang tahu, ya. Ambil contoh tadi yang flu Spanyol tadi berlangsungnya dia transisi atau sampai dia bisa terkendali itu ya 2 tahun kan, tahun 20 itu virusnya belum hilang ya, tetapi sudah ada terkendali lah gitu ya, dan obat vitamin C-nya sendiri baru belakangan 8 tahun kemudian ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada dan sebagainya diharapkan bisa lebih cepat gitu ya. Tapi saya juga pesimis juga dalam 1 tahun bisa diperoleh gitu ya. Itu tugas-tugas ahli farmaka lah dan kedokteran. Nah, pembangunan nanti bisa dilakukan secara optimal apabila berbagai kendala pembangunan yang sudah dapat diatasi. Yang mana dalam kondisi normal kita 2019 sebelum pun kendala ini sudah banyak gitu ya. Sudah masih ada gitu. Sebagian sudah bisa diatasi, tapi sebagian lagi masih ada, masih berupa kendala gitu ya. Nah, sumber daya pembangunan ini nanti harus kita utilisasi ya. Misalnya kita tidak lagi bersandar pada komoditas yang mentah, tetapi kita kepada industri ya. Jadi kalau pertanian yang diolah gitu ya. Sektor realnya telah berkembang ya, nilai tambah sudah bisa dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi terkini, dan satu kunci lagi adalah sektor tersier atau jasa berkembang dengan baik. Dan di sini lulusan entrepreneurs muda lah ya, termasuk yang dari SB tentunya kita harapkan bisa mengembangkan berbagai peluang yang ada ya secara kreatif dan inovatif ya. Dan kalau bisa memang masuk ke dalam global value chain. Jadi artinya apa? Yang mau saya sampaikan di sini adalah mumpung kita ada suatu goncangan yang tidak hanya dihadapi Indonesia sendiri, tetapi 200 lebih negara mengalami hal yang sama, ini adalah momen untuk berubah. Ya, ini adalah momen untuk kita mengembangkan
perekonomian kita, mentransformasinya, ya. Jadi di dalam proses penyesuaian atau adjustment proses ini kita perlu mentransformasi perekonomian. Mumpung starting line-nya mirip-mirip lah antara satu dengan negara yang lain. Gitu ya. Jadi perspektif pemikiran kita harus jangka panjang, ya, jangan jangka pendek. Sekedar kita keluar dari keterkurungan kita stay at home itu, ya. Jangan, ya, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus punya perspektif jangka panjang, ya. Nah, itu bagian satu. Bagian dua adalah adakah trade-off kesehatan dengan perekonomian? Kalau ada, kapan? Kalau nggak ada, bagaimana supaya nggak ada, ya? Jadi di sini saya pakai teori juga, ya. Saya kembangkan aja dari teori ekonomi mikro, ya. Jadi umpamanya yang tadi, ya, kita berada dalam kondisi normal awal. Tingkat kesejahteraan kita tadi kan U, ya. Tingkat kita U. Kemudian budget line kita, katakan kita di sini adalah negara, ya, disimpelkan gitu. Ini budget line-nya adalah BL, ya. Titik optimalnya kan di sini. Katakanlah kita sebelum COVID itu udah optimal. Di mana pertumbuhan kita G1, 5% kan waktu itu pertumbuhan kita. Kemudian sudah ada virus itu, tapi kita belum tahu misalnya, ya, adalah V1, ya, V1. Jadi di sini V ini adalah 1/C, C ini adalah coronanya. Jadi 1/C berarti semakin kecil virusnya semakin besar angka V. Tapi pada saat virusnya masih sedikit, masih apalagi belum terdeteksi, ya, satu dibagi yang sangat kecil tadi besar di sini, atau satu dibagi yang besar, ya, itu akan kecil gitu, ya. Nah, katakan di sini, ya, kondisi awal lah sini, ya. Kemudian katakanlah kita bicara jangka pendek, jadi kesejahteraan itu tetap U, ya, kesejahteraan tetap U. Ini kan sudah masuk kepada kondisi non normal tadi, tidak normal, ya. Kemudian kita fokuskan misalnya udah yang paling penting ekonomi gitu, ya. Atau kita sebut yang paling penting adalah mengatasi virus lah, ya. Jadi kita perbesar nilai V supaya C-nya kan kecil gitu, ya, supaya virusnya berkurang gitu, ya. Nah, akibatnya kita mencari titik singgung, kalau awalnya di E1, singgung apa? Titik singgung budget line dengan kurva U ini disebut kurva indifference gitu, ya, di E1. Nah, sekarang apa namanya? Kalau kita mau lebih tinggi, ya ada persinggungan di sini, ya, di mana virusnya berkurang atau nilai V-nya jadi value-nya jadi tinggi, ya, tetapi akibatnya growth-nya menjadi lebih kecil gitu. Ya, jadi atau kalau kita balik, kita dalam posisi seperti ini, ya, virusnya agak sedikit, growth-nya misalnya rendah, ya, kita mau meningkatkan growth-nya dari G2 ke G1. Konsekuensinya virusnya menjadi bertambah, ya. Kalau C bertambah kan V-nya menjadi turun. Jadi kita dari V2 ke V1. Jadi artinya apa? Kalau kita dalam jangka pendek, ya, hanya berada pada satu kurva indifference, ya, kita apa namanya? Dihadapkan pada trade-off, apakah kita mau di E1 atau di E2. Hanya ada dua kemungkinan gitu, ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara jangka pendek, karena adanya trade-off, di situ kita harus membuat skala prioritas. Harus ada prioritasnya. Yang tadi saya bilang, nggak bisa kita 100% ke virus saja, mengatasi virus saja, nggak bisa 100% menopang pertumbuhan ekonomi saja. Nah, posisinya mau di E1 kah? Mengutamakan ekonomi, atau di E2 mengutamakan virus gitu, ya. Ini udah nature seperti itu, ya, karena kita masih bicara jangka pendek. Nah, pilihan apakah di E1 apakah di E2 itu disebut public choice. Itu masalah pilihan publik, pilihan pemerintah, pilihan masyarakat gitu. Ya, jadi harus pintar-pintar betul kita mencarinya, ya. Mungkin di antara E1 E2 ada satu titik juga, ya, asalkan budget lainnya memang bersinggungan di sana. Budget lain itu dia kemiringannya berubah, itu apabila relatif price daripada upaya meningkatkan ekonomi atau relatif price dari upaya mengurangi virus tadi itu berubah, ya. Nah, kemudian jangka menengah dan panjang, ya, jangka menengah dan panjang itu dapat terjadi apabila budget lain ini bisa kita geser ke kanan. Misalnya kita bisa pemerintah bisa mendapat tambahan likuiditas, ya, apakah dari pinjaman, ya, atau dari hal-hal yang lain yang orang ekonomi makro atau keuangan sering bicarakan. Kan itu bisa dilakukan, ya, sehingga budget lainnya menjadi BL aksen, ya. Dengan BL aksen kita bisa mencapai suatu tingkat kesejahteraan lebih tinggi, ya. Titik singgungnya di sini ini adalah titik optimal E1 aksen. Nah, kalau kita bisa mencapai E1 aksen, ya,
di E1 aksen ini growth-nya G1 aksen lebih tinggi dari G1 ataupun G2. Virusnya value daripada penanganannya itu virus itu ya udah lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang berarti jumlah yang ODP-nya ya udah semakin kecil ya. Jadi tidak ada trade off di dalam jangka menengah dan jangka panjang. Persoalannya adalah bagaimana kita mengupayakan atau merelaksasi sehingga budget itu bukan lagi menjadi constraint. Nah, ini kan berat nih ya. Jadi di sini kerjasama ataupun inovasi daripada pemerintah ya, daripada otoritas fiskal itu maupun moneter sangat penting ya. Ini basic basic teorinya ya, basic teori untuk menyatakan bahwa kalau dalam jangka pendek ya kita mau nggak mau harus menentukan mana choice-nya ya. Jadi kalau kita jangka panjang baru kita tidak ada trade off. Nah, upaya katakanlah titik awalnya kita di sini ya atau di sini. Upaya kita dari ini tingkat kesejahteraan ini ke tingkat kesejahteraan lebih baik ini ya. Nah, inilah proses transisi tadi. Jadi new normal itu terjadi dalam pergerakan atau adjustment kita dari kurva indifference yang lama U ini ya, apakah dari E1 atau E2 bergerak ke sini. Gitu. Jadi new normal itu sendiri adalah sesuatu yang dinamis. Artinya dia kita lihat sebagai transisi saja ya. Transisi yang artinya apa? Tiap minggu, tiap hari kalau bisa ada perubahan pada yang lebih baik. Perubahan dalam hal terkendalinya virus makin baik, perubahan dalam hal kondisi sosial ekonomi yang terus improve ya, sehingga kita mencapai ini. Kalau itu tidak bisa, dua-dua ya, harus dua-dua, tidak bisa kita lakukan, ya jangan ya. Masih kita harus hati-hati mempersiapkannya. Lakukan yang lebih mudah dulu, apakah dengan komposisi yang tertentu ya. Jadi ini basis teorinya ya, kalau yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, bagaimana kasus kala new normal itu sudah diterapkan? Ini saya ambil kasus di dua negara. Satu adalah Korea yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah Cina. Ini semalam saya ambil ya, datanya adalah data per tanggal 10 ya dari Our World in Data. Jadi ini Korea yang tadi ya, Korea itu di sini dia udah turun ya. Terus tadi ini stabil di angka ini ya, turun lagi ya, stabil di angka ini. Nah, stabil di angka ini di bawah 10 lah ini ya. Dia baru menetapkan new normal. Begitu dia tetapkan new normal, lihat apa yang terjadi ya. Panah merah ini naik. Mula-mula naiknya cepat, sempat turun, naik lagi, dan ini kisarannya 30 sampai 40. Ini datanya udah dimuluskan ya. Pemulusan. Jadi kalau enggak dia akan sangat perfect. Kalau dimuluskan kelihatan kita tren jangka panjangnya ya. Jadi even dia sudah lockdown lagi, sudah pakai karantina wilayah lagi di beberapa daerah, enggak semua ya. Kalau hijau atau kuning ya enggak separah kalau yang di merah ya. Ini udah seperti ini. Artinya apa? Cost-nya akan lebih tinggi. Cost untuk mengobati orang yang sakit, cost untuk mencegah penyebaran ya, karena kan membuat barrier itu kan konsekuensi ekonomi atau bisnisnya kan tinggi ya. Nah, yang karena ini kasus Cina ya, dia udah lebih duluan kan bulan November. Jadi di sini titiknya dibuat sama, itu bukan sama kejadiannya, enggak. Ini adalah pertama sekali kejadian itu mencapai jumlah yang positif itu 10 gitu. Nah, mulai di situ. Jadi titiknya supaya sama. Nah, dari situ kita bisa lihat betapa kencang ya kenaikan yang di Cina ya, di kita agak slow gitu ya. Habis itu dia turun tajam. Nah, kita terus walaupun slow terus naik ya. Sampai sekarang masih naik ini ya. Masih naik ya. Jadi belum ada tanda-tanda turun ya. Nah, yang turun aja ini kemudian naik gitu ya. Jadi ini adalah second wave-nya ya. Udah dianggap normal ya. Naik terus turun lagi. Setelah dia lock lagi baru dia turun ya. Turun. Dan di sini tidak buru-buru ya, jadi dia stabil. Ini di bawah 10 nih udah ya per hari. Jadi dari dua negara ini kita bisa lihat ya mana yang mau kita tiru ya, khususnya episode yang di sininya ya. Tiongkok kah atau Korea yang sampai sekarang seperti ini. Memang setiap negara adalah khas ya. Di sini bisa seperti itu karena pemerintahnya bisa otoriter ya, bisa keras ya. Akhirnya masyarakat takut. Di sini kan agak lebih demokratis seperti halnya juga di Indonesia. Jadi peluang itu akan sangat tinggi ya, terjadi second wave atau third wave ya, sangat tinggi terjadi ya, karena masyarakat udah pemerintah yang tidak begitu efektif seperti di Cina untuk mengendalikan ya kan, karena demokrasi dan sebagainya. Nomor dua, masyarakatnya juga susah, jadi disiplin dan pengetahuan yang terbatas gitu
Jadi ya pertama dorongan kebutuhan ekonomi sosial untuk segera menerapkan new normal. Siapa saja itu ya, pekerja harian, usaha mikro kecil, nelayan, petani gurem, atau mereka yang tidak memperoleh social safety net ya, tidak dapat sembako dan sebagainya. Dunia usaha yang paling besar terdampak COVID-19 ya, hotel, restoran dan sebagainya ya, maupun yang moderat ya, pasti dia segera menginginkan new normal nih. Pemerintah dan Pemda juga ya, karena apa? Karena kalau terus-terusan seperti ini siapa yang bayar pajak, siapa yang bayar retribusi ya. Jadi sumber dana untuk membiayai pembangunan kan jadi sangat terbatas gitu ya. Dan sebagian non pekerja pelaku usaha yang telah bosan di rumah saja ini juga ya, ini adalah kelompok satu lah kita sebut ya. Kelompok dua adalah yang tidak atau kurang setuju new normal itu segera diterapkan. Biasanya fixed income earners ya, menerima gaji yang rutin ya, para pegawai ataupun non pegawai, tapi dia ada fixed income-nya gitu ya. Orang tua, pensiunan dan lain yang memiliki penyakit komorbid ataupun yang memiliki anggota rumah tangga di rumah yang komorbid ya. Kemudian sebagian besar dokter dan para medis ya, ini juga di rumah saya, anak saya 3 ya, di bidang ini nggak ada yang setuju cepat-cepat gitu ya. Kemudian orang tua yang khawatir anaknya terpapar COVID-19 dari sekolah dan lain-lain. Nah, inilah yang tadi saya bilang, ini public choice. Pemerintah menghadapi persoalan yang tidak gampang. Apakah dia akan ke sini, walaupun tendensi dia memang di sini, apakah yang ini ya? Karena sebagian besar masyarakat menginginkan disegerakan, tapi ada juga yang nomor 2 ini, kelompok nomor 2, maka konsekuensinya apa? Ya, menghadapi public choice yang seperti itu harus dilakukan secara hati-hati dan sangat selektif. Selektif dalam hal melihat zonanya, selektif pada bidang usaha apa, jenis kegiatan sosial apa, dan satu lagi tadi melihat kurva dari Cina dan Korsel adalah timing. Nah, itulah bagian masih terkait dengan teori ya. Kemudian kita lihat sedikit dampak ya. Ini dampak real yang sudah terjadi. Izin Prof, mungkin ya? Waktunya 10 menit lagi Prof, izin. Oke, ya. Terima kasih Prof. 10 menit selesai ya. Ini adalah jumlah kunjungan Wisman menurut pintu masuk ya. Yang ini adalah total untuk hotel ya. Jadi occupancy rate bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kita perhatikan ya kuartal 1 ya, bahkan sejak bulan Desember kuartal yang lalu pun ini sudah cenderung turun. Tapi penurunannya tajam sekali setelah masuk kuartal 1 ya. Nah, ini adalah yang termasuk kepada yang tadi ya sangat terpengaruhi oleh pandemi ini ya. Nah, kembali ke yang tadi ya, adanya 2 kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2 ya. Jadi bila pemerintah ingin memfasilitasi kedua kelompok, maka new normal janganlah dilaksanakan dalam jangka pendek ya. Jangan dilaksanakan jangka pendek. Kenapa? Ini tadi lihat kurva ini ya. Nggak kemana-mana ya, utilitinya sama, tetapi kita hanya menginginkan satu pihak lain dikecewakan ya, dan sebaliknya ya. Jadi new normalnya itu harus barangkali transisi lah istilahnya ya, sampai tidak ada yang merasa terlalu dikecewakan. Jadi adjustment dapat dilakukan sejak sekarang ke titik S1 aksen yang tadi saya bilang ya, PSBB transisi kata sebagian pemerintah kita. Setelah NN dicapai, COVID-19 sudah dijinakkan, berikutnya meningkatkan kesejahteraan, ya, menggeser kurva ke U aksen tadi. Ya. Ini sektor yang terpengaruh, ya. Ini adalah transportasi juga, ya, bisa dilihat nih ada yang terjun bebas nih, angkutan kereta api kan paling besar anggotanya, angkutan laut, yang paling bawah ini adalah international flight ini, ya, di atasnya domestic flight. Tapi semuanya kalau dilihat dalam 1 triwulan terakhir cenderung jatuh, ya. Kemudian bagian terakhir adalah perakiraan dampak. Ini sebagian hasil saya ambil dari simulasi yang dilakukan oleh ITEPS FEM IPB menggunakan recursive dynamic computable general equilibrium model ya. Kemarin ada juga diberikan ininya. Ini asal muasal daripada pandemi itu sendiri ya, dari satu negara menyebar ke seluruh dunia. Ini sudah beberapa kali saya jelasin mengenai teori ini ya. Saya nggak akan jelasin lagi. Saya cuma kasih update sedikit kepada Bapak Ibu ya, bahwa per tanggal 10 kemarin kasus positif di seluruh dunia udah 7,2 juta. Tambahan per hari yang positif 125.000, meninggal total 411.000 dan per hari sekitar 4.900
kasus positif di Indonesia di atas 35.000, tambahan per hari ini kalau kita smoothing ya sekitar 1.000 kasus, meninggal per kemarin ini 2.000, meninggal per hari rata-ratanya sekitar 40 ya. Jadi masih kalau di kita dengan kondisi yang seperti ini tapi kurva ke atas ya. Jadi kita cukup takut ya dengan kondisi itu. Nah, umumnya lembaga-lembaga internasional ya mengatakan tahun 2020 ini Indonesia akan resesi. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi kita negatif 2 triwulan berturut-turut atau lebih gitu ya. Jadi kalau cuma 1 triwulan yang negatif kemudian positif belum resesi namanya. Nah, ini tapi kebanyakan mengatakan seperti itu. Apa saja yang paling terdampak parah ya tadi ya yang tadi sudah saya sebutkan di depan, kerja harian, yang di PHK, pelaku UMK yang terdampak, dan ini ada perkiraan sektornya oleh BCA di sini. Nah, kalau pemerintah kita, ya Kementerian Keuangan mengatakan, oke, dampak itu tergantung pada apakah COVID-nya itu sangat berat atau cuma berat saja, ya. Jadi kalau berat saja, laju pertumbuhan ekonomi masih positif, 2,3%, tingkat pengangguran terbuka nambahnya 2,9 juta, orang miskin nambahnya sekitar 1,89 juta. Kalau COVID-nya itu sangat berat, ya, LPE-nya 0,4, jadi nggak negatif, nggak ada resesi artinya ya sepanjang tahun 20 itu, tapi ya sekitar 0 gitu ya. Tingkat pengangguran bertambah 5 juta, jumlah orang miskin bertambah 4,8 juta gitu. Jadi ini perkiraan daripada Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian kalau karena kita orang pertanian, bagaimana sih kemungkinan gejolak harga, karena harga pangan ini sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat long run trend daripada harga-harga pangan setelah diindeks ya, sebetulnya antara tahun 2000 sampai 2010-15 itu tinggi ya. Jadi ini ada turun ya. Jadi everything goes up must come down dan sebaliknya ya. Jadi memang trennya ini memang lagi turun gitu. Dan itu dibuktikan dalam beberapa bulan terakhir ya, kebanyakan komoditi pertanian itu trennya turun kecuali beras. Beras di pasar internasional cenderung naik karena yang diekspor sedikit ya, volume ekspor dunia itu sedikit. Nah, itu global. Kemudian kita masuk pada tadi ya, perkiraan dampak dengan model recursive dynamic CGE tadi ya. Jadi katakanlah ini cakupannya itu adalah cakupan jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu mencakup kondisi new normal yang direncanakan gitu. Ya dihitung di sini direct maupun indirect efeknya ya. Dampak langsung yaitu lalu penyakit tadi, yang tidak langsung karena pembatasan dan sebagainya itu ya. Total sudah ditentukan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang warna hijau semua adalah skenario berat, ini adalah sangat berat tanpa stimulus. Yang merah sama kuning ini adalah sangat berat dengan stimulus. Yang merah stimulus tapi kita pesimis efektivitasnya. Yang kuning kita optimis dengan efektivitas stimulus itu. Jadi kalau dengan model CGE yang dari ITEPS ini ya, yang manapun kalau kita lihat GDP real atau growth kita cenderung negatif ya, negatif kecuali yang ini ya, bahwa stimulus kita itu optimis kita ya bagus, itu 0,8. Jadi dekat dengan perkiraan Kementerian Keuangan yang ini tadi ya, 0,4 ini ya, sama-sama sangat berat ya. Nah kemudian neraca perdagangan negatif ya, inflasi ya kurang lebih aja ya, kalaupun naik tidak terlalu tinggi atau seperti yang diperkirakan tadi ya, ada kecenderungan menurun ya. Kemudian kita lihat yang lain, dampak terhadap output dan tenaga kerja. Jadi kalau dia ke kiri ini berarti ada turun ya. Jadi kalau kita lihat tanaman pangan umumnya turun ya. Yang kuning ini tadi yang stimulus optimis, yang ini ada stimulus yang tidak optimis dan sebagainya ya. Kemudian sayur dan buah juga cenderung turun kecuali ini ya. Di sini ini ada buah-buahan yang justru positif ya. Jadi ini suatu peluang ya bagi kita ya, bagi lulusan SB apalagi ya. Ternakan perikanan juga kalau kita lihat ini semua turun ya, dengan bahkan sudah dikasih stimuli juga turun outputnya ya. Kemudian tenaga kerja oke, ada yang naik sedikit ya. Kemudian ekspor, komoditi ekspor ini ya sawit, karet, coklat, kopi ya, hampir semua juga turun ya. Karet ada dikit naik bukan karena bagus, tapi kemarin tuh udah terlalu dalam turunnya, di sini dia agak naik dikit. Gitu. Nah, input pertanian juga turun, ya.
Kemudian makanan olahan pada umumnya turun tapi ada sedikit yang naik ya, makanan olahan ya. Ini yang naik ini pada umumnya yang berbasiskan gandum karena banyak orang makan Indomie gitu ya. Jadi malahan dia naik gitu. Ya, sini juga kita lihat seperti itu. Manufaktur juga rata-rata turun kecuali pakaian ya. Pakaian itu masih tetap saja ya. Bagus. Lalu untuk niche ya, untuk hotel, restoran segala macam umumnya turun kecuali penyediaan makanan ya. Jadi makanan ini yang memang nggak bisa dibendung ya, apalagi semua jadi di rumah, makanya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi di sini malah dampaknya meningkatkan gitu ya. Jasa angkutan umumnya turun ini tadi ya. Kemudian jasa-jasa lain ada yang positif. Jasa telekomunikasi ya. Jasa keuangan juga ya, positif juga itu ya. Apalagi dapat stimulus yang cukup besar ya kayak sekarang ya, dia jadi positif ya. Kemudian sedikit lagi, jadi in total pendapatan rumah tangga itu umumnya turun ya, kecuali buruh tani ya. Buruh tani itu karena memang dia udah low ya. Jadi orang juga dengan kondisi Covid cenderung udahlah buruh yang bekerja dia agak tertolong sedikit ya. Kemudian terakhir ya, sebagai kesimpulan atau penutup, pandemi COVID-19 langsung atau tidak langsung menyebabkan penurunan kinerja ekonomi kita, baik makro maupun sektoral. Tanpa adanya bansos ya, tanpa adanya stimuli ekonomi, pandemi itu akan menyebabkan munculnya resesi tahun 2020. Tadi angkanya sudah ada. Tanpa bansos, tanpa stimulus ekonomi, hampir semua sektor mengalami penurunan output kecuali buah-buahan, biofarmaka, makanan olahan, pakaian, alat-alat medis dan sanitasi ya, penyediaan bahan makanan minuman, serta berbagai jasa telekomunikasi, ya, pos dan kurir, dan tadi beberapa keuangan. Konsumsi hampir seluruh kelompok rumah tangga pedesaan dan perkotaan turun, kecuali rumah tangga buruh tani. Ya. Kemudian social safety net atau bansos dan stimulus ekonomi bisa mempertahankan atau meningkatkan konsumsi rumah tangga. Ya, tadi begitu itu dikasih ya warna kuning sama warna merah tadi, dia bisa mengurangi negatifnya atau dia bahkan ada yang jadi positif ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya memang stimulus ekonomi sama adanya bansos itu. Nah, di era PSBB menuju new normal, sambil kita mengatasi COVID-19 serta penyebarannya, pemerintah perlu memastikan efektivitas penerapan berbagai stimuli itu ya, yang sudah dicanangkan. Jadi jangan dicanangkan tapi pelaksanaan implementasinya kurang ya. Ini yang sangat kita tunggu di bawah. Lalu dunia usaha perlu melakukan penyesuaian proses bisnisnya dan melakukan protokol kesehatan ya. Itu pemerintah, dunia usaha. Lalu kita masyarakat bagaimana? Kita mematuhi berbagai anjuran aturan yang diberlakukan sambil mengembangkan peluang bisnis mikro dan rumah tangga. Prinsipnya apa? Mana yang bisa dihemat kita harus penghematan karena kita nggak tahu kapan ini ujungnya gitu ya. Kemudian mana yang kita bisa dapat ada peluang untuk pendapatan sekecil apapun potensi bisnisnya itu coba untuk diraih. Output dan tenaga kerja berbagai sektor real termasuk pupuk untuk ekspor ya itu negatif pada saat pandemi ini. Maka stimuli ekonomi perlu untuk memulihkan sektor real ya. Sektor real kalau yang secara eksplisit dikemukakan lebih banyak di tadi ya sektor keuangan atau perbankan, which is fine gitu. Tapi yang realnya juga perlu gitu ya. Nah, kemudian perlu dilakukan sembari hal itu ya meningkatkan daya saing daripada sektor real tersebut. Supaya bisa duluan kita masuk ke tujuan ekspor nanti ya, karena semua kan starting line-nya tadi saya bilang sama ya. Jadi kalau kita membenahinya cepat, kita bisa masuk ke pasar ekspor itu lebih cepat juga dengan daya saing yang tinggi. Slide terakhir masih terkait sektor real ya, ketahanan pangan harus dijaga ya. Karena nggak ada manusia yang bisa hidup kalau nggak ada pangan gitu ya. Dan ini membutuhkan stimuli ya. Stimuli itu untuk petani apa? Untuk sektor pertanian apa? Ini perlu ada ya. Jadi bukan hanya yang perkotaan, yang pertanian juga harus ada ya. Misalnya penyediaan benih unggul yang gratis, pupuk tersubsidi, bantuan pakan ternak dan sarana perikanan. Ini barangkali perlu dipikirkan ke depan. Pemerintah Pemda perlu memastikan transportasi, distribusi logistik bahan baku dan output sektor real yang lancar, memudahkan ekspor dan impor. Impor ini adalah untuk bahan baku ataupun membantu kita menghasilkan sesuatu yang untuk bisa diekspor lagi ya. Lalu mengefektifkan kartu prakerja ya. Kartu prakerja ini yang bukan yang ecek-ecek tapi yang betul-betul bisa membantu entrepreneurs tadi ya menjadi bisa mewujudkan potensi bisnis yang dihadapi. Jadi dia harus tepat bentuk, tepat sasaran. Menajamkan penggunaan dana desa dan ADD ya dari kabupaten kota ya.
untuk menopang pertanian dalam arti luas, pengolahannya, dan usaha pedesaan lainnya. Jadi entrepreneurship yang dikembangkan ke depan. Memasuki new normal, peluang bisnis bagi entrepreneurs muda, ya, para mahasiswa atau para alumni yang akan lebih banyak berkecimpung sebagai entrepreneurs, ya, terutama ada bidang-bidang yang tadi saya sebut yang tidak begitu terdampak yang ini, ya, tidak begitu terdampak oleh corona ini, ya, memanfaatkan elemen-elemen revolusi industri 4.0, gampangnya gadget, IT, big data dan sebagainya, ya. Secara eksplisit memperhatikan aspek kesehatan karena menengah atas itu dia akan concern sekali dengan kesehatan dan keamanan pangan ini. Lalu yang ketiga adalah mendampingi. Jadi pendampingan juga kan potensi bisnis jasa, ya kan. Jadi juga mendampingi para pelaku usaha mikro kecil mengembangkan nilai tambah komoditi produk seperti pengolahan, packaging, pemasaran, ya, membantu memasarkan, ya, dikonsolidasi dulu sehingga skalanya masuk, kemudian kita bantu pasarkan dengan gadget, ya. Itu antara lain yang harus kita lakukan atau perlu kita lakukan di dalam new normal ini. Terakhir saya ambil dua quotes, ya. Quotes pertama Socrates, dia bilang be kind, ya. For everyone you meet is fighting a hard battle. We are now fighting hard battle, ya. COVID-19. Jadi cobalah berbuat baik, cobalah baik dengan siapa saja. Nomor dua, things do not change, we change, ya. Bukan ada perubahan itu dengan sendiri, tapi kita yang harus merubah. Kalau pemerintah kita lihat terlalu lama dari keluarga, kalau keluarga lama kita sendiri gitu. Tapi artinya apa? Everybody, ya, semua harus berusaha melakukan yang terbaik supaya masalah kita hadapi saat ini, krisis pandemi ini bisa cepat selesai. Demikian, mohon maaf agak lama karena bahannya juga agak banyak, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Ya, maaf. Terima kasih Prof. Cukup luar biasa sekali bahannya. Apalagi tadi ada quotes terakhir, ya, kalau kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah, kita yang harus berubah, ya Prof, ya. Ya. Kalau dilihat dari paparan Prof tadi dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya dilema pemerintah cukup berat, ya, karena ada preferensi dari dua kelompok masyarakat yang bertentangan tapi sama kuatnya. Dan keberhasilan new normal ini merupakan asimilasi dari kepatuhan masyarakat dan stimulus yang diberikan pemerintah, ya Prof, ya. Nah, di sini opportunity dari rekan-rekan SB dan terutama IPB secara keseluruhan ini masih sangat besar, ya Prof. Sangat besar, itu harus kita manfaatkan. Ya, ini sebenarnya kesempatan sekali untuk IPB dan SB untuk semakin terdepan, ya. Semoga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa rekan-rekan yang menyaksikan via YouTube. Halo semuanya, jangan lupa di like dan subscribe, ya, di channel ini karena setelah ini pasti masih banyak lagi webinar-webinar dan diskusi-diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik yang sangat berguna untuk rekan-rekan di kemudian hari dengan narasumber yang merupakan pakar-pakar ternama. Nah, izin Prof, dari paparan tadi banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ini Prof. Ya. Izin saya membacakan beberapa pertanyaan, ya Prof. Ya, saya catat. Ya. Dari Ibu Yuniarti Ramli Walid, beliau menanyakan dengan kondisi kebijakan perilaku bangsa kita yang seperti ini, termasuk kondisi yang sudah Prof paparkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai kondisi seperti di Korea, yang seperti tadi sudah Prof sampaikan? Satu-satu. Atau kalian tiga gitu nanti bisa. Oh, baik Prof. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari beberapa ini. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan new normal ini? Pertanyaan ini dari Bapak Abdurrahman. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Kemudian satu lagi dari Bapak Erwin Susanto Sadirman. Bagaimana karena kita tidak tahu kapan kondisi ini berakhir, bagaimana saran Prof bagi para pengusaha agar dapat survive melewati kondisi ini? Demikian Prof. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaannya mirip, ya. Jadi saya sekalian jawab untuk semuanya, nggak ke satu-satu. Krisis
krisis yang muncul disebabkan pandemi ini kan berbeda ya dengan krisis-krisis yang pernah kita alami sebelumnya lah, artinya yang cukup signifikan ya seperti krisis finansial global dan sebagainya ya. Karena apa? Penyebabnya nggak kelihatan gitu ya. Kalau krismon penyebabnya jelas itu di sektor moneter ya, krisis finansial global di sektor keuangan gitu. Nah, kalau ini penyebab utamanya atau root cause-nya ya, akar masalahnya itu kan virus ya. Satu tidak kelihatan, dua susah diobati ya karena dia memang bermutasi sangat cepat dan seterusnya. Jadi artinya apa? Uncertainty kapan dia selesai itu ke depan, itu yang ada gitu. Ambil analogi misalnya, udahlah virus yang sekarang kita kenal sebagai influenza, dulu namanya Spanish flu ya, virus Spanyol, flu Spanyol gitu. Itu juga terjadi 2 tahun tadi saya bilang 1918 1920. Oke lah pada waktu itu teknologi kesehatan dan sebagainya pengetahuan masih belum se-advance sekarang, jadi dia 2 tahunan gitu ya. Di kita kalau kita ambil separuh saja itu kan sudah 1 tahun ya. Jadi at least sangat advance lagi mungkin paling cepat setengahnya lagi yaitu 6 bulan gitu. Jadi sampai akhir tahun 2020 ya. Tapi kan melihat kondisi yang ada ya, negara tertentu Amerika yang demikian hebat ya, dia paling banyak sekarang ininya yang korban ya. Di Amerika itu yang terkena kan udah 2 juta lebih ya, yang meninggal juga udah ratusan ribu, 140.000 atau berapa angkanya ya. Padahal di sana sangat advance kedokterannya ya, pendidikan juga rata-rata tinggi, mestinya penyebarannya bisa lebih dikendalikan. Nah ini pun seperti itu gitu ya. China agak khas kan karena dia bisa memaksa masyarakatnya, tapi juga cukup lama gitu. Jadi artinya apa? Uncertainty ini kalau kita bisnis kan kita bawa itu sebagai satu biaya kan, risiko. Faktor risiko itu kan biaya. Ya, kalau dia bisa dimitigasi bayar asuransi ya itulah biayanya. Tapi kalau enggak, biayanya pun tidak pasti, sangat besar. Jadi apa yang bisa dilakukan? Beroperasi dengan skala yang seminimal mungkin yang masih bisa jalan gitu. Jadi dan ini perlu kesabaran semua pihak gitu ya. Jadi katakanlah perlu masih tetap berjalan, tetapi akhirnya perlu ada rasionalisasi ya. Misalnya seperti itu adalah yang ujung lah kalau udah nggak bisa lagi. Jadi upaya efisiensi. Karena apa? Pasti kan revenue atau omset turun ya. Dengan omset atau revenue yang turun itu supaya bisa survive apa gitu kan? Fixed cost-nya kan harus kita turunkan juga gitu ya. Bisa turunkan ya. Ya, sehingga dia minimal apa yang bisa berjalan. Kalau ada teladan yang lebih baik, Pak Erwin kan misalnya pejabatnya atau yang lebih tinggi lagi kasih contoh. Saya gajinya bayar separuh aja deh gitu, atau sepertiga aja ya. Sehingga nanti pada saat karyawan juga mau tidak mau ya harus melakukan sama bisa melakukan seperti itu. Itu kalau tadi ya horizonnya sangat jauh ke depan. Tapi kalau memang ada hopes ya new normal, kemudian penyakitnya cepat bisa diatasi, saya kira yang harus kita lakukan tadi ya kita harus cepat membaca pasar tadi ya. Kita cepat membaca pasar, terutama yang punya ekspor ya atau yang di dalam negeri. Jadi artinya apa? Yang sangat dibutuhkan itu adalah adaptasi. Beradaptasi dengan cara proses bisnis yang baru ya, walaupun awalnya adalah adaptasinya ke bawah dulu, tapi memungkinkan untuk naik lagi ke depan. Terus ini semua kan tadi dari hasil analisis CGI tadi itu kan dampak-dampak yang buruk itu bisa diatasi dengan stimulus ekonomi dan social safety net. Pertanyaannya kan tadi kan gimana kalau orang udah nggak percaya dengan pemerintah kan gitu, tadi ada yang bertanya gitu. Gimana meningkatkan kepercayaan pada pemerintah? Jadi ya ini yang bisa jawab ini tentu pemerintah juga sendiri, yaitu apa? Reputasi kan. Jadi dia menerapkan apa yang dia bilang, apa yang dicanangkan diimplementasikan dengan baik, maka masyarakat akan percaya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya bagi kita ya, kita nggak bisa berharap katakanlah perubahan itu terjadi dari luar kita, entah dari pemerintah, entah dari dunia bisnis. Ya kita lah yang berubah dulu gitu ya. Kita lah yang tadi ya mencoba membaca peluang apa yang bisa kita kerjakan atau dalam konteks penghematan atau efisiensi apa yang bisa kita terapkan di rumah supaya apa? Oke, tabungan masih ada tapi kira-kira bertanya misalnya nih 5 bulan nih. Padahal kita udah enggak kerja gitu. Nah, 5 bulan nih gimana nih gitu ya bertahan padahal nanti bisa saja lebih dari 5 bulan pandeminya. Berarti kan ada yang harus diefisienkan tetapi
jangan berhenti, harus ada yang dikembangkan ke depannya gitu. Jadi saya kira semuanya itu kembali lagi adalah proses adaptasi terhadap suasana yang baru, sambil kita juga menjaga ini kita ya. Bagi perusahaan tentu lebih berat lagi karena collective action yang perlu diambil di perusahaan itu. Demikian. Masih di mute. Masih di mute. Masih di mute, Mbak Mita. Maaf. Ya, maaf, Prof, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Saya persilakan Ibu Francisca Listianingsih untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Ibu Francisca. Dibantu di unmute dulu mungkin sama ini admin. Atau saya persilakan dulu ini Dr. Andi Bukhori, Dr. Insinyur Andi Bukhori MM sudah juga ingin bertanya. Kami persilakan dulu untuk Pak Andi Bukhori sambil menunggu Ibu Francisca. Pak Andi. Mungkin bisa. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Mita. Seperti biasa Prof. Hermanto sangat mencerahkan. Yang menarik tadi kurva optimalisasi yang Prof sampaikan. Kelihatannya memang harus ada prioritas ya Prof ya. Tidak bisa diambil semua supaya kita mencapai tujuan yang optimal. Tapi kelihatannya juga ada masalah komunikasi publik mungkin ya Prof ya. Seperti misalnya penggunaan istilah new normal ini mungkin disalah persepsi juga oleh masyarakat. Itu udah banyak kenduri Prof di beberapa daerah itu. Seakan-akan sudah normal. Sudah normal ini, udah selamatan, kemudian pasar-pasar juga udah ramai. Sulit untuk mengharapkan mereka menerapkan protokol kesehatan karena dianggap sudah normal. Nah, mungkin istilah-istilah itu seperti new normal mungkin lebih baik yang Prof sampaikan tadi, istilah transisi ya Prof ya. Masa transisi mungkin lebih baik untuk disosialisasikan gitu. Kemudian yang kedua mungkin sekalian ini Prof, yang kita khawatirkan juga terutama di sektor keuangan ini kan setelah masa pandemi, karena kelihatannya stimulus yang diberikan termasuk juga bagaimana restrukturisasi itu kan masanya hanya 1 tahun. Padahal kita tahu impact ekonomi dan juga bisnisnya itu mungkin lebih dari 1 tahun, bahkan bisa 2 atau 3 tahun. Kira-kira gimana prediksi Prof ya terkait dengan terutama secara fokus di industri perbankan keuangan ini terkait dengan impact dari COVID ini setelah pun kondisi betul-betul sudah baik secara kesehatan. Saya kira begitu Prof, terima kasih. Ya, langsung ya. Terima kasih Pak Andi. Tadi betul sekali Pak, persoalan kalau prioritasi tadi udah ya, mungkin komunikasi publik inilah. Jadi harus hati-hati betul karena tadi ya masyarakat kita pemahamannya sangat terbatas ya, sementara dari penentu kebijakan juga menggunakan istilah seolah-olah itu sudah normal gitu. Makanya dari awal ada juga yang tidak mau menggunakan itu. Misalnya di Jawa Barat akhirnya gubernur kan mengatakan adaptasi baru gitu ya, adaptasi kehidupan baru ya, AKB ya. Kalau di Jakarta digunakan istilah PSBB transisi ya. Jadi esensinya tadi memang betul bahwa kita adalah transisi ke yang lebih baik, dan transisi itu nggak bisa langsung lompat. Seperti halnya juga bentuk kurva yang seperti itu, transisi juga harus perlahan-lahan sampai satu threshold tertentu baru kita bisa akselerasi gitu. Jadi ini mungkin perlu pencerahan juga dari banyak pihak kepada masyarakat ya, ada sosialisasi gitu ya bahwa ini belum normal gitu. Kemudian mengenai perbankan Pak, jadi perbankan dan keuangan ini kan dia kan spesifik ya, khas gitu. Jadi dia dipengaruhi atau fungsi dari aktivitas ekonomi real gitu. Jadi
dia sifatnya jasa atau sektor tersier, yang mana kalau sektor sekundernya, manufaktur, sektor primernya, pertanian pertambangan belum pulih, belum bagus, otomatis dia terpengaruh. Bedanya adalah jasa keuangan dan perbankan ini karena dia memegang resource, ya ada uang di situ, dia bisa kelola gitu kan. Jadi katakanlah katakan LDR-nya ya masih memadai 80% lah misalnya ya, dia masih ada 20% yang dia bisa kelola lebih lanjut. Ya kita lihat kan kalau dalam konteks pasar modal gitu ya, tidak anjlok sih ya, banyak yang masih hijau bahkan naik. Karena apa? Karena setiap negara menjaga likuiditas gitu, menjaga likuiditas akhirnya ada room di situ ya. Jadi tapi itu kan sangat terbatas gitu, karena kalau yang dari kredit tadi ya, dari pembiayaan itu semua pada macet ya, akhirnya harus menggunakan itu, lama-lama dia akan ambruk. Tapi dia ambruknya atau terpengaruhnya adalah belakangan gitu ya, karena tadi ya derived demand dia terpengaruh atau ditentukan oleh sektor-sektor real. Oleh karena itu makanya event stimuli ya itu harus dicari yang optimal. Berapa persen kan dari total stimuli itu yang harus di perbankan dan keuangan ya, berapa yang cukup memadai untuk sektor realnya gitu ya, karena sektor real ini yang akan melunasi kewajiban-kewajibannya pada perbankan keuangan gitu. Jadi kalau kita terlalu fokus juga di keuangan moneter ya, sektor realnya apakah UMKM ya, pertanian, korporasi masih menghadapi masalah yang sama, ini dia nggak bisa bayar semua ininya. Restru udah dibuat, tetapi katakanlah ternyata tadi ya, kata Pak Andi 1 tahun ya, padahal dampaknya lebih dari itu gitu ya. Jadi menurut saya tadi back to basic ya. Jadi sektor-sektor real kalau tadi ya yang saya contohkan kan pangan ya, jasa-jasa tertentu gitu ya, sektor real, ekspor, karena ekspor itu juga sumber likuiditas kan, kita ekspor kita dapat devisa, dapat falas gitu ya. Ini harus dilakukan secara simultan, Pak. Nah, mengenai berapa lama perkiraannya, ini tadi tergantung sekali pada kemampuan mengatasi COVID, satu. Nomor 2, kemampuan supaya domestik market kita ini bisa ini, karena kita tidak bisa dalam waktu cepat tergantung pada ekspor ya. Kita bisa domestik marketnya, perdagangannya dan sebagainya lancar, itu udah cukup membantu lah gitu ya. Jadi apabila hal-hal tersebut bisa dijalankan, saya kira 2021 pertengahan atau akhir Pak ya, itu baru bisa lancar. Jadi kekuatan itu harus dipersiapkan sampai 2021 Pak. Jadi nggak cukup kalau kekuatannya hanya sampai akhir tahun ini atau sampai kuartal 1 2021 ya. Karena kita tidak tahu ya ujung daripada COVID ini kapan berakhir. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ini masih ada lagi yang ingin bertanya dari Ibu Anissa Nur Fajrina. Beliau ingin menanyakan, seperti yang Prof sampaikan, Indonesia berpeluang menuju resesi di 2020. Akan tetapi nampaknya pemerintah atau Kementerian Keuangan optimis tidak terjadi resesi di tahun tersebut. Bagaimana Prof melihat KMP PPKF 2021 yang sepertinya dinilai terlalu optimis? Sesuai yang disampaikan oleh Menkyu di 2021, pertumbuhan ekonomi di 4,5 sampai dengan 55%. Dan inflasi di 2-4%, serta suku bunga di 6,67 sampai 9,56%. Kemudian nilai tukar rupiah diharapkan masih di 14.900 dan 15 sampai dengan 15.300. Sepertinya cukup optimis sekali nih Prof. Nah, bagaimana Prof memandang indikator ini, apakah bisa dicapai ataukah terlalu optimis mengingat kurva COVID sampai saat ini masih meningkat dan kita belum tahu kapan akhir dari pandemi. Demikian Prof. Iya, makasih Ibu atau Mbak Anissa. Sebetulnya kalau pemerintah menargetkan growth ya, ini growth ya, bukan GDP nominalnya ya. Katakanlah kita ambil batas bawahnya tadi 4,5% ya.
Itu artinya kita belum kembali ke posisi normal. 2005 kan growth kita 5%, ya, 5%. Sebutlah kemudian 2020 ini nggak sampai negatif, 0 aja lah seperti yang diprediksi pemerintah, turun 0 ya. Tadi 5%, terus turun 0. Kemudian 2021 naik 4,5. Nah, ini masih di bawah daripada 2019. Jadi not good enough ya sebetulnya. Tapi not good enough-nya itu bukan karena memang program yang nggak baik dan sebagainya, karena memang ekonomi masih terdampak gitu ya. Jadi baru kita bilang oh ini terlalu optimis apabila katakanlah 2021 itu dia buat ya udah di atas 5 misalnya 7 ya. Kan ada waktu itu yang memprediksi 7%. Itu artinya dibanding tahun 99 ya 19 di mana growth 5%, kemudian katakanlah tahun 2020 0%, 2021-nya dibuat 7%. Ini artinya udah lebih hebat dibanding masa normal dulu ya gitu. Nah, ini yang kita bilang dasarnya apa gitu kok bisa cepat sekali seperti itu ya. Kalau asumsi-asumsinya masuk akal sih boleh, tapi rasanya enggak gitu. Jadi kalau perkiraannya masih sekitar 4 gitu ya atau 4,5 gitu ya, saya kira masih logik lah. Inflasi 2% ya rendah karena memang tadi daya beli masyarakat masih terbatas ya, yang mendrive kan lebih banyak pada konsumsi ya. Kalau konsumsi itu tinggi, inflasinya akan naik ya, suku bunga mengikuti. Nah, catatan saya satu adalah nilai tukar. Nilai tukar ini bahaya juga kalau dibuat terlalu kuat gitu ya. Bahayanya apa? Bahayanya kepada ekspor. Ya, jadi katakanlah dia terlalu overvalue ya, terlalu kuat rupiah relatif terhadap dolar, barang-barang kita akan jadi mahal ya. Akhirnya kita ekspor itu menjadi mahal dibandingkan dengan negara pesaing. Jadi menurut saya jangan juga dibuat terlalu apresiatif gitu ya. Jadi di level 14 ribuan ya itu logik lah, jangan lebih rendah dari itu. Demikian, Mbak. Iya. Izin Prof, masih banyak banget nih yang pengen bertanya. Ini Berkenan, aja Prof? yang kira-kira. Ini barusan yang sudah raise hand tadi Pak Sufrin Hanan. Kami persilakan Pak Sufrin, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Prof. Pagi, Pak Sufrin. Kemarin itu saya ada baca di Bisniscom. Memang ini dia menyebutnya bahwa kelihatannya pemerintah ini sekarang ini memang lebih cenderung untuk tetap berprinsip berdamai dengan COVID. Sehingga ini seperti memaksakan masyarakat untuk masuk ke sana karena tekanan dari kondisi ekonomi, supaya jangka pendek ini recovery-nya bisa cepat. Nah, tadi saya memperhatikan gambaran yang disampaikan Prof tentang titik keseimbangan yang kita inginkan, di mana apakah kita mau dominan ke ekonomi dulu atau dominan ke kesehatan COVID di situ, dengan melihat bahwa sekarang ini kasusnya sudah di atas 1.000 gitu ya. Kira-kira titik keseimbangan di mana ya yang lebih baik untuk bisa disampaikan kepada pemerintah? Apakah perlu kita lockdown lagi dulu, Pak, gitu, supaya benahin dulu gitu, baru kemudian melakukan masa transisi gitu. Soalnya ngeri juga, Prof, sudah 1.000 lebih gitu per harian, sementara Korea kan 20, Cina 10 gitu. Saya kira itu aja, Prof. Makasih. Ya, terima kasih Pak Supri. Ini tangga saya ini belakang-belakangan rumah kita nih. Jadi gini, persoalannya juga sama tadi ya Pak Andi ya, komunikasi publik. Jadi komunikasi publik mengatakan berdamai dengan COVID ini berbahaya. Karena masyarakat yang awam langsung beranggapan, oh kita bisa berdamai dengan COVID, tidak apa-apa berarti kita keluar-keluar gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Apalagi di zona merah ya, termasuk Bogor gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus diperbaiki atau dikoreksi ya dari segi pengambil kebijakan itu. Kemudian praduga ataupun perkiraan Pak Suprin tadi ya mengenai
kok sepertinya lebih mengutamakan kepada ekonomi, ini adalah saya kira banyak pihak ya. Jadi tadi ya seimbang tadi. Kelompok 1, kelompok 2, jangan-jangan yang kelompok 2 itu lebih banyak daripada yang pertama gitu ya. Kita nggak tahu, kita belum buat survei soalnya. Nah, tapi menurut saya walaupun angkanya seimbang ataupun lebih banyak yang kelompok 2 gitu ya, ini kan menunjukkan perlunya kehati-hatian tadi ya. Makanya kalau kita tidak tahu mengenai segala sesuatu ke depan ya, untuk kehati-hatian itu kan lebih baik tidak gitu, lebih baik tidak. Tapi tidak juga semua sektor, tidak semua bidang, tidak juga semua wilayah kondisinya itu ya katakanlah pandeminya itu tinggi atau nilai R0 RT-nya itu masih tinggi. Ada juga yang memang katakanlah sudah terkendali. Makanya tadi istilah saya tadi pakai pendekatan yang sangat selektif gitu. Sangat selektif, dilihat di zona mana yang memungkinkan. Tapi biasanya justru zona-zona yang ramai ya, yang ekonominya itu biasanya berputar cepat, itu pula yang zona merah atau kuning yang mendekati merah gitu. Jadi lebih baik kalau saya sih Pak, antara titik S1 dengan E2 tadi ya, lebih baik mana? Kalau saya cenderung katakanlah lebih konservatif ya, lebih baik diutamakan dulu mengendalikan secara baik coronanya ya. Karena apa? Tadi kalau tidak terkendali dengan baik ya, dampak daripada stimulus ekonomi yang diberikan ya, itu akan sia-sia gitu. Siapa yang beli ya gitu ya, karena coronanya masih banyak. Mungkin kita dengar juga kan di ILC atau di apa kemarin ya, tukang ojek dan sebagainya bilang ya sepi gitu ya, atau nggak ini buka juga restoran mungkin berapa yang masuk, yang datang dan seterusnya. Jadi nggak usah buru-buru karena orang juga masih beradaptasi ya, orang juga rasional. Mungkin yang nggak tahan itu ya, yang harus cepat-cepat itu kan yang tadi saya bilang. Memang dia pekerja harian dan lain-lain. Tapi dari segi konsumennya, pembelinya pasti kan sangat berhati-hati. Malahan menengah atas lebih banyak melakukan pembelian secara online, termasuk Mbak Vera mungkin ya. Saya pelanggan online, Pak. Online. Mau dibuka mallnya bagaimana? Ngapain kan risikonya tinggi ya. Saya mau Jumatan hari ini sama keluarga bilang, jangan, udah merah lagi daerah sini. Sudah dilarang begitu kan. Kira-kira begitu. Jadi ya sama dengan Pak Suprin, saya kira kita agar kehati-hatian gitu ya, lebih utamakan kesehatan ya. Jadi hanya hal-hal tertentu saja yang bisa dibuka. Even untuk sekolah ya, untuk apa ya, itu lebih bagus ini kan secara online. Toh secara online itu bisa. Jadi artinya apa? New normal saat ini untuk katakanlah untuk pendidikan tadi ya, SD atau SMP ya adalah online. Banyak yang bilang bahwa itu nggak lengkap ininya, yang namanya new normal ya. New normal yang atau transisi ya memang seperti itu, daripada berisiko. Tadi Bu Wadek malahan mengatakan even di SBIPB yang sudah inilah ya, bukan seperti anak-anak ya, dia nggak bisa susah dikendalikan ya, itu masih melakukannya secara new normal gitu ya. Jadi demikian. Terima kasih Prof. Sama Pak. Terima kasih Prof. Sepertinya memang kontradiksi antara yang udah pengen cepat-cepat balik normal dan antara yang kesehatan dan ekonomi itu emang sama beratnya ya Prof ya. Betul. Iya. Kalau saya iya, trade off ya. Kalau saya karena udah usia Prof, saya ikut sehat aja lah Prof. Izin Prof, masih berkenan menerima satu pertanyaan secara direct Prof? Boleh. Oke. Mohon izin, saya persilahkan untuk Bapak Givari dari BP BUMD DKI Jakarta menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak. Pak Givari. Bu Francisca tadi juga belum balik ya? Iya. Assalamualaikum Ibu Francisca. Prof. Oh, udah Mas nih. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, Givari Prof dari DMB 13. Ya, Pak Givari. Ya. Beberapa hal mungkin sebetulnya di Pemprov DKI juga mengalami kondisi ini gitu Prof. Ya mungkin menjadi pertanyaan sebetulnya kalau lihat konteks
krisis sampai dengan 2022 terjadi gitu. Pertanyaan yang mendasar sebetulnya saya mau tahu juga sebetulnya seberapa kuat sih Pak kita bisa bounce back kembali khususnya di ekonomi kita. Kemarin kalau tidak saya salah dengar BKF itu menyampaikan bahwa di konteks pertumbuhan ekonomi yang asumsinya berat itu tadi sudah disampaikan juga 0,4% gitu. Padahal kita tahu pemerintah sekarang ini kondisinya juga tidak begitu bagus dari sisi pajak sehingga APBD kita juga makin menurun gitu. Nah kita sebetulnya mengukur diri terhadap kondisi ekonomi ini untuk bounce back kembali ke kondisi normal itu berapa lama Prof menurut asumsi yang bisa kita terima secara ekonomi gitu. Terima kasih Prof. Ya, makasih Pak Givari. Saya kira gini Pak, pengalaman yang mirip seperti ini kan memang belum ada ya, kecuali yang tadi krisis pandemi flu Spanyol ya. Kemudian yang kalau kita beda sumbernya yang the Great Depression ya, tahun 30-an gitu. Rata-rata memang itu tahunan sih Pak ya, kayak Spanish flu itu kan tahun 20 terus nggak lama kan tahun 30-an itu ya 33 ya udah kena lagi the Great Depression gitu. Jadi pada saat ada pandemi ya itu memang otomatis ya kita tidak memperkirakan ya itu bisa cepat selesai seperti 6 bulan gitu ya. Itu udah ekspektasi yang logik lah gitu. Jadi kalau ada yang menyatakan sampai dengan akhir 2021 menurut saya sih logik Pak. Artinya mungkin COVID-nya terkendali sampai akhir 2020 atau pertengahan 2021, tapi dampak untuk pemulihan ekonominya ini kan agak perlu waktu ya. Jadi kalau orang bilang kurvanya V atau kurvanya U gitu ya, asal jangan dia L aja, nggak naik-naik gitu kan. Nah, yang berasumsi kurvanya bentuknya V, turunnya cepat ya, ekonomi itu ya dari 5% menjadi 0 lah katakan tadi, atau kalau saya sih cenderung bilang sampai negatif gitu ya. Nah, naiknya itu apakah bisa secepat itu gitu ya. Ini kan kalau logik saya agak lebih lambat justru naiknya. Karena apa? Karena satu, ini kejadian di mana-mana gitu ya, sehingga kalau dulu ya, kalau Krismon misalnya ya kita cepat turun 13% malah ya, tapi 2 tahun udah naik ya, setahun berikutnya udah 0, berikutnya udah positif lah gitu. Karena apa? Karena kita bisa ekspor ya dengan kurs kita yang waktu itu terdepresiasi cukup tinggi ya, dari 2000-an jadi kita pernah di atas 10.000 lah katakan gitu ya. Ekspornya langsung cepat. Tapi kalau sekarang negara-negara tujuan ekspor kita juga menghadapi masalah yang sama gitu. Jadi kekuatan permintaan dari global market juga terbatas gitu ya. Yang artinya ekonomi itu lebih kepada domestiknya yang bisa diharapkan gitu ya, lebih dulu ya, nggak seterusnya, tapi itulah yang harus kita inikan lebih dahulu gitu. Nah kemudian kan gini, kalau kita lihat GDP ya, GDP dan pertumbuhannya, komponennya apa saja. Kalau sektor real tadi, oke, terpengaruh semua lah. Ini dari sisi demand tadi. Ya. Investasi sangat inilah ya, siapa yang bisa sekarang malah mantap ya makan tabungannya, jadi nggak mungkin malah divestasi. Kemudian ekspor impor terpengaruhi karena tergantung pada tatanan global ya. C lah yang kita harapkan ya, konsumsi masyarakat ya. Konsumsi masyarakat ini yang punya tabungan dia akan tetap ya, tapi yang nggak punya tabungan atau tipis tabungannya makin lama kan makin turun gitu. Jadi in general C juga sangat terbatas, walaupun dia biasanya dominan 55%. Akhirnya apa? G, government expenditure ini. Nah, government expenditure, betul Bapak bilang tadi ya, tergantung pada pajak. 3/4-nya atau 75-80%-nya dari pajak. Sementara yang bayar pajak
sangat terbatas ya, target pajak tidak terpenuhi ya. Jadi artinya apa? Walaupun ini dia shrinking ya, udah mulai mengecil ya. Bagaimana yang mengecil ini kalau dibelanjakan itu dibelanjakan pada sektor yang memberikan multiplier yang cepat. Jadi tantangannya di situ Pak. Kalau dibelanjakan seperti biasa saja, tidak banyak dampaknya bisa mendorong pada perekonomian. Makin lama Pak, ya mungkin 2023 atau lebih seperti tadi ya. Tapi kalau dibelanjakan dengan cepat kepada items-items yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, ya itu saya kira bisa agak lebih optimis kita dari perkiraan tadi. Nah, pengalaman Amerika Serikat dulu, kenapa dia bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain habis Perang Dunia itu, ya, itu adalah kondisinya kan mirip ya. Anggaran pemerintah juga sedikit, tetapi yang sedikit itu digunakan untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu bisa mendapatkan income, seperti katakanlah membangun infrastruktur ya. Jadi yang menganggur jadi nggak menganggur gitu ya, karena ada stimuli-stimuli dalam bentuk seperti itu. Karena apa? Kalau setiap masyarakat membelanjakan uangnya, beli pakaian ya, beli makanan dan sebagainya, akhirnya kan pertanian ya, pabrik tekstil atau pakaian dan sebagainya itu kan bergulir. Nah, dengan dia bergulir kan pekerja yang di situ kan mendapatkan income gitu ya. Tadinya dia di laid off atau dirumahkan, dia jadi bekerja ya, karena dia dapat income ya. Dia juga belanja gitu. Perusahaan udah dapat income, dia jadi bayar pajak gitu. Jadi ada multiplier makin besar gitu. Tapi kalau misalnya uang yang sedikit dari pemerintah itu dibelanjakan ya untuk sektor yang multipliernya kecil sekali, makin lama nanti ya, bisa 5 tahun mungkin ya, atau 6 tahun barangkali baru bisa pulih ya. Tapi kalau enggak, menurut saya kalau dibilang sampai 2023 ya itu logik Pak ya, logik. Karena tadi ya yang pertanyaan tadi ya, kalau tahun depan 2021 baru 4,5 atau baru 5, itu kita baru par ya, baru sama dengan kondisi sebelumnya. Nah, setelah itu kan harus menjadi lebih baik gitu. Jadi kuncinya kembali lagi Pak Givari adalah kejelian ataupun kemampuan membelanjakan pada sektor-sektor yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat kita. Masyarakat menjadi penting karena apa? Karena the bottom of the pyramid itu kan kita rendah daya belinya. Persentase orangnya banyak, sehingga kalau itu diberikan stimuli tadi ya, bansos dan sebagainya, dia akan menggerakkan ekonomi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ini sebenarnya yang mau nanya masih banyak banget Prof. Bahkan saya sendiri tuh pengen banget Prof nanya, cuman ya mohon izin keterbatasan waktu juga Prof, karena kebetulan juga hari Jumat, insya Allah sudah bisa sholat Jumat lagi meskipun beberapa term ya, beberapa periode ya Prof. Gitu. Mungkin setelah mengakhiri Q&A kita hari ini, saya persilahkan Bapak Rudi selaku Ketua Himpunan untuk memberikan apresiasi atas kegiatan yang telah kita lakukan di hari ini. Silahkan Bapak. Bapak Rudi. Oke, terima kasih Mbak. Sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Prof. Hermanto, seperti biasa. Sebuah kajian, sebuah penjelasan yang sangat komprehensif, holistik, dan sangat ilmiah tadi. Semoga hasil diskusi kita hari ini, dari hasil pencerahan Prof. Hermanto, sangat berguna buat seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, baik terutama dari stakeholder pemerintah, tapi juga tidak lupa juga kepada kita sebagai stakeholder masyarakat, stakeholder juga kepada pengambil kebijakan, untuk dapat mengantisipasi daripada kondisi yang sekarang terjadi di seluruh negara, terutama juga di negara kita, yang kalau tidak dicermati atau dilakukan dengan sangat hati-hati, bukan tidak mungkin seperti kata Prof. Hermanto tadi, bisa mengakibatkan efek negatif yang berkepanjangan. Karena penerapan daripada kondisi new normal, kalau tidak dengan satu penerapan yang sangat komprehensif,
bisa membuat tadi yang kami katakan, membuat domino efeknya makin berkepanjangan. Dan tentunya hal ini tidak kita inginkan, karena akan menyebabkan semua sektor menjadi terpuruk, termasuk golongan daripada ekonomi kelas menengah ke bawah, yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kelompok miskin menjadi sangat miskin, atau malah yang dari kelompok yang bagus menjadi turun grade-nya menjadi kelompok miskin atau menjadi kurang mampu. Jadi mudah-mudahan terima kasih Prof. Hermanto atas penjelasan yang sangat bagus tadi, sangat menarik untuk kita semua. Semoga bermanfaat, dan tak lupa terima kasih kepada semuanya atas keikutsertaan dalam program webinar series dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB ini. Dan sebagai apresiasi dari kami akan memberikan sertifikat kepada Prof. Hermanto dan juga kepada seluruh peserta. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para peserta dan untuk kita semua tentunya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bapak Ibu semua. Yang kelima, terakhir, koordinasi dalam penegakan hukum. Terima kasih semuanya atas kesediaan waktunya. Kalau bisa kita ambil kesimpulannya, mungkin efisiensi, transformasi, dan diversifikasi bisnis itu merupakan salah satu cara untuk bertahan ya. Dan setiap sumber daya sebaiknya mampu bertahan sampai 2021 nih untuk bisnis sustainability. Karena hari ini sangat berguna sekali, terutama untuk kami para pelaku bisnis nih. Saya juga pelaku bisnis nih, Bapak Ibu. Berguna sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Kami masih mengundang rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghadiri webinar yang akan kita sampaikan atau kita adakan pada Minggu tanggal 14 Juni 2020 pada pukul 9 sampai pukul 12. Insya Allah nanti akan diisi oleh Ibu Dr. Megawati Simanjuntak, SPMSI, tentang filosofi teknis dan implementasi struktural equating modeling atau SEM. Lalu juga ada Dr. Prita Prasetya, SSIMM, yang akan mengisi materi tentang aplikasi struktural equation modeling SEM dalam riset manajemen dan bisnis. Ini sepertinya teman-teman yang akan disertasi dan juga mengambil disertasi saat ini serta sedang melakukan tesis nih, berguna sekali, keren sekali. Kemudian masih ada lagi acara akan dilaksanakan pada 19 Juni 2020 pada pukul yang sama tentang Enterprise Risk Management in New Normal yang akan mengundang narasumber Laksamana Madya Purnawirawan TNI Dr. Desi Albert Mamahit MSc dan akan dimoderatori oleh Mbak Resista Vika Liana SSIMM. Kami mengundang semua alumni, masyarakat, dan umum untuk mengikuti diskusi yang saya yakin akan sangat berguna sekali untuk kita. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya mohon kepada tim dari Sharing Yuko untuk menampilkan file yang berupa video agar dapat disaksikan oleh seluruh rekan-rekan peserta pada pagi hari ini. Silahkan ditampilkan, Mbak. Apa, Dek? I love you. Mohon izin mungkin masih dipersiapkan untuk videonya. Dari dua acara yang akan kita laksanakan di minggu depan, kelihatannya sangat menarik sekali ya. Ini terutama bagi rekan-rekan yang akan melakukan disertasi
Dan yang kedua ini kalau buat saya sendiri sangat menarik nih, karena untuk entrepreneurship seperti yang tadi sudah Prof sampaikan ya Prof ya, bahwa entrepreneurship itu penting banget ya untuk kondisi-kondisi seperti ini. Dan sebenarnya untuk stimulus pemerintah ini harus diarahkan tepat sasaran ya Prof, untuk meminimalisir dampak terburuknya ya Prof. Iya, jadi kalau memberikan kepada yang salah ya enggak ada ininya, enggak ada dampak untuk multipliernya ya. Iya. Ya, kalau entrepreneurs justru kan membaca peluang, mengembangkan peluang yang ada, syukur-syukur bisa menyerap tenaga kerja gitu. Justru itu yang harus didorong sih. Nah, iya betul Prof. Apalagi sekarang sepertinya lapangan kerja makin sempit aja nih ya Prof. Makin banyak ini PHK. Iya Prof. Dan emang kadang-kadang kalau dilihat dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah, kalau saya sih sendiri melihat sebenarnya terlalu cepat diucapkan, tapi untuk mekanisme dan implementasinya sebenarnya agak sedikit lebih lambat nih Prof, karena seperti angsuran dan sebagainya ini agak kontradiktif nih ya Prof. Iya, itu membuat ekspektasi, kemudian ekspektasi itu salah, akhirnya kan tadi ya nggak dipercaya lagi. Jadi pertanyaan siapa itu? Nah ini sepertinya sudah Very bisa good. ini. Ya silakan Mbak Feby. Belum bisa ya Mbak Feby ya, sepertinya nggak ada suaranya Mbak. Sudah bisa Mbak? Suaranya Mbak belum ada. Mbak, saya pamit duluan ya, izin ya. Terima kasih Prof atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi materi dengan kami. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah menghadiri acara ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Hermanto. Prof, terima kasih.